yang paling penting itu bukan penampilannya, tetapi berapa banyak uang yang mampu Anda save setiap bulan. Itu adalah kunci dari rumah lunas. Halo, jumpa lagi dengan saya Arli Kurnia. Saya berharap apa yang kami posting di fanpage ini, video-videonya bisa bermanfaat untuk Anda semua. Masih terkait dengan bagaimana caranya kita bisa membeli properti tanpa harus berhutang ya, seperti yang sudah disampaikan di dalam DVD Rumah Lunas ya. Bagaimana caranya kita membeli properti tanpa harus berhutang. Nah, ada beberapa tahapan yang harus kita jalankan, dan seperti yang saya sampaikan di dalam DVD ini adalah banyak sekali dari kita yang berpikir bahwa properti adalah objek yang begitu besarnya dan membutuhkan modal atau membutuhkan dana yang juga cukup besar, sehingga sebagian besar orang menganggap properti itu tidak mungkin kalau nggak utang gitu ya. Nah, tetapi apa yang sudah kami praktekkan sebetulnya bisa tidak berutang. Intinya berapapun penghasilan Anda ya. Jangan berpikir bahwa yang bisa beli properti dalam bentuk cash itu hanya orang-orang kaya saja. Tidak gitu. Seperti saya dan Anda bisa. Karena selama praktek ini saya juga mempraktekkan metode rumah lunas dan membeli beberapa properti dalam waktu yang cukup singkat menurut saya. Dan semua tanpa KPR, semua tanpa urusan dengan bank. Dan ya enaknya aja kalau sudah punya propertinya ya sudah gitu, tidak perlu kita mengangsur lagi. Itu yang cukup menarik untuk kita rasakan. Nah, pertanyaannya adalah sekarang Mas, penghasilan saya cuma segini ya, misalnya nih penghasilan saya 3 juta Mas, gimana caranya kalau saya beli properti tapi nggak usah KPR gitu. Nah, gantian saya tanya nih, penghasilan kita 3 juta tetapi gimana caranya kita beli properti kalau nggak KPR gitu ya. Kalau pikiran seperti itu, saya yang gantian tanya, kalau penghasilan 3 juta KPR-nya di mana? Mau KPR rumah harga berapa dan di ACC apa enggak gitu loh, di bank mana yang ACC? Karena perhitungan KPR itu, kecuali KPR subsidi ya KPR subsidi beda hitungan. Saya nanti akan bahas juga bagaimana KPR subsidi itu. Tapi kalau penghasilan 3 juta maka KPR pun jarang di ACC gitu loh ya. KPR pun jarang di ACC. Nah, makanya daripada kita KPR, lebih baik kita membuat satu langkah-langkah yang saya bilang langkah alternatif, langkah yang bisa kita usahakan, bisa dijalankan oleh siapapun, yaitu dengan 2 faktor penting, yaitu yang kan ada 2 ya. Yang satu adalah memotong harga propertinya, yang kedua adalah meningkatkan daya belinya. Cuman itu sebetulnya yang secara umum bisa saya sampaikan, tetapi detailnya ada di sini. Nah, kali ini saya akan bagikan tips bagi Anda. Misalnya Anda berpikir saya punya uang, saya punya penghasilan cuma 3 juta Mas Arli, terus gimana caranya saya bisa punya properti tanpa harus berhutang? Justru kalau penghasilan Anda cuma 3 juta, Anda tidak boleh berhutang untuk properti. Kenapa? Karena penghasilan Anda dimakan bunga itu nanti habis gitu loh ya. Nggak bisa enak hidupnya kalau penghasilannya itu habis. 3 juta itu sudah mepet kalau zaman sekarang ya. 3 juta itu sudah mepet, punya anak, punya istri, itu sudah sangat, menurut saya sudah mepet sekali. Tetapi kalau langkah pertama yang harus Anda terapkan adalah pastikan semepet apapun Anda atur keuangan Anda atur uang Anda sehingga setiap bulan ada sisa berapapun ya. Ingat ya, ini ya, ada sisa berapapun. Saya nggak bilang harus 1 juta, saya nggak bilang harus 2 juta, harus 3 juta, harus 500 ribu, enggak. Tapi berapapun, 50 ribu juga bagus. Dan tingkatkan ya, tetapi yang disisihkan ini tidak boleh dipaksakan. Maksudnya bukan masalah kita ngirit kebutuhannya, tetapi yang harus dilakukan adalah mengatur, mengelola, mencari alternatif apa ya. Misal ya, kalau kebiasaan kita pergi naik motor, Anda sudah hitung belum bensin PP ya, dengan kalau misalnya naik angkot sudah hitung belum gitu ya. Atau misalnya Anda bareng sama temennya ya, bareng sama temennya gantian atau bagaimana,
yang rumahnya dekat, atau bareng sama istrinya kalau istrinya kerja juga misalnya ya, bareng sama istrinya antar jemput seperti itu. Memang sedikit agak ribet, tetapi itu pilihan sehingga kita bisa menghemat pengeluaran, minimal pengeluaran bensin. Terus kemudian pulsa, bisa nggak kita hemat pulsanya, bisa nggak kita hemat listriknya, bisa nggak kita hemat pengeluaran belanja kita. Biasanya makan di luar, dihitung berapa kali dalam satu bulan makan di luar. Bisa nggak kita usahakan dikurangi makan di luarnya, sehingga masih ada lagi penghematan yang bisa dilakukan. Intinya dari penghematan adalah alternatif apa yang bisa kita lakukan untuk menggantikan pengeluaran A, B, C, D dan seterusnya. Itu, dan lakukan penghematan sehingga ada cash flow yang surplus ya. Nah, penghematan juga bisa dilakukan dengan cara misalnya Anda punya kreditan motor ya, gaji 3 juta punya kreditan motor. Berapa kreditnya? Kreditnya adalah 800.000. Oke, sekarang bisa enggak motornya dikembalikan atau dijual atau di apapun ya, supaya Anda tidak lagi punya angsuran 800.000. Loh, terus gimana Mas? Saya kerja gimana? Pakai motor yang second, pakai motor yang bekas, pakai motor yang penting bisa jalan ke kantor. Yang paling penting itu bukan penampilannya, tetapi berapa banyak uang yang mampu Anda save setiap bulan. Itu adalah kunci dari rumah lunas. Kalau semakin banyak, maka setiap bulan Anda bisa mengumpulkan uang semakin banyak. Nah Mas, kalau ngumpulin paling cuma bisa 200.000, paling cuma bisa 500.000. Terus gimana ngumpulnya bisa sampai sekian ratus juta? Bukan dikumpulin Bapak Ibu. Kalau sudah dikumpulin, kita olah, kita kelola uang tersebut supaya menjadi bertumbuh. Kan karena kemarin kan ada dua ya pemahamannya ya. Dua itu gini. Ini adalah kemampuan bayar, ini adalah harga properti, dan ini adalah kemampuan bayar Anda. Ini harga properti, ini adalah kemampuan bayar Anda. Yang dilakukan adalah kita akan ketemukan. Jadi harga propertinya nanti kita akan pangkas. Kemampuan bayar akan kita tingkatkan. Nah, gapnya kan tinggal kecil, tinggal sedikit. Misalnya kemarin saya contohkan di dalam live kemarin, properti 400 juta. Bahwa kalau kita pakai teknik-teknik tertentu itu nggak sampai 400 juta ya. Bahkan Anda bisa memulainya dengan uang DP ya. Dengan uang 80 juta saja Anda bisa memulai memiliki properti Anda. Gimana caranya? Kemarin sudah saya live di fanpage ini juga. Nanti Anda bisa lihat lagi videonya. Jadi dipangkas dan ini dinaikkan. Nah, nanti tetap ada gap nih, tetap ada jembatan. Diapakan jembatannya? Jembatan ini nanti kita isi dengan cara mengelola aset, yang mana di dalam DVD Rumah Lunas ya, DVD ini saya sudah sampaikan banyak hal. Bahwa aset itu adalah sesuatu yang bertumbuh nilainya, sesuatu yang bisa menghasilkan penghasilan rutin meskipun Anda tidak bekerja. Itu namanya aset cash flow. Dan Anda bisa lihat lagi nanti videonya supaya Anda bisa memahami, oh aset itu seperti ini. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah Anda akan mengelola aset sehingga aset tersebut bisa bertumbuh dan mengisi gap ini tadi. Kalau ini tadi adalah harga propertinya, ini adalah kemampuan bayar Anda sudah didekatkan. Setelah didekatkan, gapnya ini akan kita isi dengan aset. Jadi kekurangannya ini adalah aset nanti yang akan bekerja untuk Anda. Jadi bukan membayar dengan pekerjaan Anda, bukan membayar dengan gaji yang Anda hasilkan dari Anda bekerja, bukan dari itu. Tetapi gaji Anda harus dikelola sehingga sisanya harus diputar lagi sehingga bertumbuh ya, ketika bertumbuh maka akan terkejarlah properti tersebut. Kalau ngejar pakai tenaga ya capek gitu ya, harus pakai alat. Apa itu alatnya? Alatnya adalah aset. Nah, di dalam DVD Rumah Lunas saya sudah sampaikan 3.000 jenis aset yang bisa Anda miliki, meskipun Anda misalnya kurang berpengetahuan dalam hal tersebut, atau bagaimana cara mencari aset yang cocok untuk Anda. Duit saya cuma 500.000 Pak, bagaimana saya bisa punya aset? Ada pilihannya. Jadi aset itu bisa dipelajari, dan ya saya yakin sekali bahwa siapapun bisa punya rumah tanpa hutang, tanpa KPR, tanpa harus ikut seminar. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.